Ini nih, Ayah Edi. Coba Sekarang aku silakan. masuk ke pertanyaan live Q&A sesi kita. Ini datang dari Ibu Feby Suseno, domisilinya di Bandung. Wah, nih dari Bandung jauh-jauh nih, mau stay buat dengerin sesi kita hari ini. Izin bertanya Ayah Edi. Silakan. Anak saya SD kelas 6. Dulu anak saya ini speech delay, alias baru lancar dan jelas bicara saat masuk SD kelas 2. Nah, anak saya ini tipe yang suka pelupa dan susah menyerap pelajaran walaupun udah belajar siang malam. Pertanyaan saya, bagaimana agar anak fokus dan bisa menjawab soal ujian? Apakah ada hubungannya antara dulunya dia itu speech delay, sekarang tuh jadi lupa, jadi pelupa dan susah menyerap untuk pelajaran-pelajaran yang harus diujikan, padahal belajarnya itu baru beberapa menit yang lalu, tapi beberapa menit kemudian udah lupa. Mohon pencerahannya, Ayah Edi. Baik, apa yang dialami anak, ya, gejala apa yang muncul di anak, kalau dalam pemahaman lama itu dianggap sebagai normal dan tidak normal. Ya. Speech delay itu tidak normal. Kenapa sampai seperti ini? Karena kita membuat standar kenormalan tunggal. Padahal Tuhan itu membuat standar kenormalan ganda atau lebih dari satu. Jadi bisa jadi semua anak itu normal dengan cirinya masing-masing. Jadi speech delay ini sebenarnya adalah satu ciri. Ciri apa? Ciri untuk menunjukkan bahwa dia lebih dominan kemampuan otak kanannya atau imajinasinya. Salah satu kelebihannya adalah dia bisa sangat fokus dengan syarat di hal-hal yang menjadi kesukaannya. Dan dia bisa menjadi tidak fokus kalau dia nggak suka. Jadi dia akan punya namanya specific fokus. Jadi dia hanya bisa fokus di hal-hal yang spesifik. Jadi bukan general fokus. Nah, anak-anak akademis itu kebanyakan adalah general fokus. Dia spesifik fokus, khusus untuk bidang ini. Nah, inilah yang disebut calon-calon orang hebat, calon ilmuwan, calon spesialis. Einstein dulu kayak begitu, dia itu tipenya adalah spesial atau spesifik fokus. Matematika, fisika. Di luar itu dia nggak bisa fokus. Bahkan nggak cuma nggak bisa fokus, ikut kelas aja nggak mau, coba bayangin. Ekstrim banget gitu. Terus kalau misalnya dia pelajaran ini lupa, sebentar lupa dan sebagainya, ya memang itu bukan menjadi spesifikasinya dia untuk dipelajari. Coba tes apa yang dia suka. Misalnya, apakah game, apakah ini, apakah itu, suruh belajar itu. Wah, nggak lupa, dia bisa jelasin panjang lebar. Nah, ini pas banget Ibu Feby jawab anaknya suka membangun Lego. Nah, biasanya itu hubungannya sama rancang bangun, arahnya ke desain. Tinggal kita fasilitasi di Lego. Arah Legonya ke arah mana ini? Nah, kemudian nanti kita ajari dia programming Lego. Jadi bikin Legonya diprogram. Bisa-bisa nanti justru arahnya adalah dia ke desainer Minecraft. Minecraft itu adalah program Lego melalui sistem komputer. Dan anak saya adalah gamernya Minecraft. Dia dulu waktu sering main game, saya bilang, kamu mau jadi gamer atau mau jadi pembuat gamenya? Nah, terus saya tanya, kalau jadi pembuat game kamu bisa makan nggak? Akhirnya dia searching tuh, berapa sih penjualan, ini saya masih ingat peristiwa di searching, masih kecil tuh anak saya searching. Terus dia bilang begini, itu Minecraft di seluruh dunia berhasil terjual 11 triliun. Dia nggak tahu triliun itu apa. Dia cuma bilang triliun itu uangnya banyak nggak ya? Wah, kaget saya, triliun, bener, iya triliun katanya. Iya cukup nak, cukup buat nggak cuma makan itu. Nah, beli cendol juga dapat sekolah. Saya bilang, terus sampai belum lama itu SMP kelas 3 dia lapor lagi. Sekarang nggak cuma 11 triliun, udah laku 22 triliun, 2 kali lipat dari sebelumnya. Nah, bayangkan loh, anak-anak yang luar biasa macam gini, dia harus mengikuti sebuah sistem yang sifatnya generalis, menghafal semua, bisa semua, padahal dia didesain untuk very specific itemized atau specific focus. Nah, saya kira
Anak ini dikirim oleh Tuhan di zaman digital untuk tujuan supaya jadi jagoan digital. Nah, para jagoan digital itu punya ciri-ciri kurang lebih speech delay, kemudian hanya bisa fokus di bidang tertentu, nggak tertarik sama yang lain. Makanya ini blessing. Hanya kita sadar nggak kalau ini blessing? Atau malah kita mikirnya ini problem, kan gitu. Tergantung sudut pandang kita aja masing-masing ya. Iya, dunia itu nanti akan mengarah ke anak-anak yang seperti ibu ini, para spesialis. Ya. Zaman dulu kalau anaknya lagi main game, waduh orang tuanya main game mulu, apa belajarnya segala macam. Sekarang dari game sendiri bisnisnya itu wah dari banyak lini. Bukan tadi, main itu. Game developer, game creator, bahkan sampai sekarang tuh atlet game aja gajinya luar biasa, Ayah Edi. Luar biasa. Kita lihat atlet-atlet e-sport Indonesia kemarin di SEA Games cemerlang banget. Free Fire dapat emas. Saya lumayan ngikutin walaupun saya bukan gamers ya, Ayah Edi, tapi saya lumayan ngikutin perkembangan e-sport itu seperti apa, karena kan lini bisnis yang baru, bahkan jadi lini olahraga yang baru gitu, Ayah Edi. Dan Indonesia punya kesempatan di situ, punya prestasi yang bagus di situ. Luar biasa. Itulah anak Indonesia gitu. Dia bukan salah diciptakan, tapi salah dibimbing. Betul. Bayangin. Yakin Ibu Baby nggak salah nih mendidik anaknya ya. Setelah dapat insight yang bagus dari Ayah Edi, luar biasa. Perlu saya tambahkan nih, Mas. Ya. Kenapa anak-anak sekarang itu game? Ya memang zamannya mereka. Kalau zaman saya dulu congklak, halma, ular tangga. Iya sekarang udah nggak zaman itu, mereka udah beda zaman. Zamannya mereka game. Jadikanlah game itu sebagai pintu gerbang pembuka ke arah mana dia akan pergi. Ini ada yang konsultasi dari Malaysia. Awalnya suka game, kemudian sekarang jadi event organizer-nya game, e-sport. Ada lagi yang dari Medan, itu sekarang jadi atlet Olimpiade e-sport. Dia juara kemarin di Singapura. Kemudian ada lagi yang sekarang sudah jadi businessman, itu sekolah di Kanada. Awalnya juga sama, gamer. Cuma begitu kita gali, arahnya beda. Yang satu sukanya dagang, yang satu sukanya menang main game, yang satu lagi suka ngumpulin para pemenang game. Ya. Betul. Kita harus melihatnya sekarang ke depan. Zaman ini ke depan seperti apa? Jangan dididik mereka dengan masa lalu kita, hancur mereka. Gak bisa kita ngelawan zaman tuh gak bisa. Nggak bisa, betul sekali. Wah, luar biasa ya insight-insight hari ini, Ayah Edi. Nah, semoga menjawab Ibu Feby ya. Satu pertanyaan terakhir, izin Ayah Edi. Boleh, silakan. Dari live Q&A hari ini. Sebenarnya banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang bagus yang mau kita bacain, cuman karena keterbatasan waktu ini kalau kita tanyain ngobrol terus mungkin bisa 2 hari ke depan nih. Begini aja, yang merasa bahwa acara ini bagus dan sebagainya. Nanti kalau Shinkenjuku bikin acara lagi, tolong disiarkan, ikut, jangan sampai nggak ikut, gitu. Jadilah agent-agent perubahan, paling nggak bantu saudara-saudara kita dulu, tetangga-tetangga, ajak mereka, karena orang kan nggak tahu. Orang hanya melihat, oh judulnya adalah persiapan ujian. Mereka nggak tahu kalau kontennya seperti ini. Sampai ke sini. Dan ini semua kan nggak pernah dibahas di acara manapun kecuali di Shinkenjuku ini. Ingat ya, semua anak Indonesia punya hak yang sama untuk tumbuh kembang dan pendidikan yang lebih baik. Begitu kira-kira. Wah luar biasa banget ini. Luar biasa.